satu teman saya yang bernama Rido Fadila Asyafiq. Beliau sering dipanggil dengan nama panggilan Rido, yang sudah berhasil lulus dari SMK SMTI Yogyakarta, dan saat ini dia sedang bekerja di sebuah PT, yaitu PT Tiga Raksa Satria Yogyakarta, sebagai seorang pekerja termuda. Dia sangat menginspirasi saya karena berani mengambil tanggung jawab yang besar untuk masuk ke dunia kerja dan mengambil resiko yang cukup besar juga, karena telah memilih untuk bekerja daripada memilih untuk berkuliah. Karena kehebatan beliau di dunia bekerjanya dan sebagai seorang pekerja termuda, saya jadi terinspirasi dan ingin menjadikan beliau sebagai tokoh yang saya wawancarai pada kesempatan kali ini. Untuk itu, mari kita saksikan video wawancara yang akan saya buat bersama orangnya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita sudah berhadapan langsung dengan Kak Ridonya yang akan aku wawancarai di kesempatan kali ini. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Mungkin buat Kak Rido bisa nih diceritain dulu gimana sih proses pencarian jati diri Kak Rido setelah lulus dari sekolah SMK SMTI Yogyakarta sebagai jurusan Teknik Kimia Industri. Nah itu gimana kok akhirnya Kak Rido itu bisa memilih buat terjun langsung ke dunia kerja daripada berkuliah terlebih dahulu? Padahal kan mungkin beberapa teman-teman dari Kak Rido memilih buat kuliah dulu sebelum terjun ke dunia kerja. Kenapa Kak Rido memilih sebaliknya? Boleh diceritain Kak? Oke, saya jawab pertanyaannya. Jadi setelah lulus itu saya sempat berada di fase bingung untuk menentukan kedepannya antara untuk lanjut kuliah atau langsung bekerja. Sedangkan teman-teman seusia saya banyak yang memilih untuk melanjutkan untuk kuliah di universitas pilihan mereka, sedangkan saya lebih memilih untuk lanjut bekerja. Saya rasa belajar itu bukan selalu tentang materi yang dipelajari di universitas, melainkan tanggung jawab yang bisa dipelajari itu bisa langsung diterapkan di dunia nyata, yaitu dengan cara kita langsung bekerja di perusahaan. Saya rasa belajar itu tidak bisa dipelajari secara instan, jadi kita juga harus berproses sehingga kedepannya itu kita akan mendapatkan berbagai banyak tantangan. Nah, dengan tantangan tersebut yang menjadikan kita lebih dewasa untuk menyikapi suatu masalah di dunia kerja. Oke, jadi kalau menurut dari Kak Rido sendiri, belajar itu tidak hanya selalu melewati materi akademik di dunia universitas saja ya Kak, tapi bisa dengan terjun langsung di dunia bekerja. Jadi kita kan merasakan gimana sih rasanya itu dan tidak harus belajar materinya aja gitu. Oke, next ke pertanyaan yang kedua ya Kak Rido. Apa sih sebenarnya yang ada di pikiran Kak Rido saat melihat lowongan pekerjaan di PT Tiga Raksa Satria Yogyakarta? Apakah Kak Rido itu sempat merasa ragu untuk mendaftar atau malah kayak berani-berani aja nih? Jadi saat pertama kali saya melihat lowongan di PT Tiga Raksa, perasaan pertama yang saya rasakan adalah campur aduk. Bagaimana nih? Apakah harus lanjut mendaftar atau minder dulu dengan teman-teman yang lain? Karena dengan pengalaman yang saya miliki, terutama baru lulus SMK dan belum berbekal pengalaman yang lebih, saya harus banyak-banyak mencari sumber informasi untuk bisa mendaftar dan ikut berkompetisi di perusahaan yang cukup besar. Oke, jadi Kak Rido ini juga sempat ragu ya di awal. Betul. Memutuskan untuk berani mendaftar di perusahaan yang cukup besar ini. Ya. Dan yang saya ketahui, kayaknya Kak Rido ini sebagai pekerja yang termuda ya di sana. Betul sekali. Keren banget. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Gimana cara Kak Rido itu mendefinisikan keberanian bagi seorang anak muda yang baru lulus sekolah buat bertarung di dunia profesional yang mungkin pengalamannya juga masih sedikit? Itu menurut Kak Rido gimana sih?
menurutku keberanian bagi seorang yang baru lulus sekolah itu juga pasti ada rasa sedikit takut untuk melangkah ke depannya. Tetapi dengan ketakutan tersebut bukan berarti hambatan untuk kita bisa mengikuti atau membuka lembaran baru untuk belajar lebih profesional, terutama di lingkungan kerja. Karena jika kita tidak mencoba untuk belajar hal-hal baru, kita tidak bisa berkembang ke depannya. Betul sekali, dan dengan kita belajar dengan hal-hal baru itu bisa menjadikan kita untuk tumbuh berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya, gitu ya Kak Rido. Betul sekali. Oke, selanjutnya boleh nggak nih Kak Rido ceritain gimana reaksi orang tua dan orang-orang sekitar Kak Rido saat tahu nih Kak Rido bisa keterima di perusahaan yang cukup besar, yaitu di PT Tiga Raksa Satria Yogyakarta. Gimana reaksi mereka? Jadi reaksi orang tua pertama kali ketika melihat saya lolos seleksi di PT Tiga Raksa itu campur aduk. Yang pertama itu bangga itu pasti. Mengapa? Karena dengan usia yang saya yang bisa dibilang cukup masih muda, bisa mengikuti seleksi atau standar perusahaan, sehingga saya bisa belajar di perusahaan yang saya inginkan. Tetapi di sisi lain orang tua juga merasa cemas atau masih ragu-ragu lah istilahnya, karena sebelumnya saya juga belum memiliki pengalaman yang lebih di bidang tersebut. Orang tua saya kurang yakin. Gitu sih Kak Vanessa. Oke, jadi dari orang tua sendiri agak sedikit ragu, tapi pada akhirnya juga tetap bangga ya melihat Kak Rido yang bisa insya Allah bersaing di dunia pekerja, apalagi itu perusahaan yang cukup besar, dan Kak Rido juga di usia yang masih dini tapi sudah berani untuk berkecimpung langsung ke dunia bekerja. Oke, selanjutnya boleh nggak Kak Rido ceritain gimana bekerja saat dini tuh? Apakah itu bisa jadi investasi buat Kak Rido ke depannya, atau justru itu kayak buang-buang waktu di masa muda? Menurut Kak Rido sendiri gimana? Jadi menurut saya sendiri itu kita bisa belajar dan berkembang di dunia perusahaan secara langsung itu adalah investasi yang sangat berharga. Kenapa? Karena tidak semua orang siswa yang baru lulus SMK itu bisa diberi kesempatan untuk belajar langsung dan diberikan tanggung jawab lebih untuk bisa kerja di perusahaan yang cukup ternama. Jadi saya rasa bekerja di usia dini adalah investasi yang sangat baik ke depannya. Itu Kak Vanessa. Oke, jadi bekerja di usia muda itu bukan buang-buang waktu, tapi investasi yang bisa dibilang cukup mahal ya Kak di zaman sekarang. Karena anak-anak zaman sekarang tuh pada kayak nggak mau nyanyain masa mudanya buat kerja. Mereka pengennya main-main dan main aja. Padahal kalau kita bisa manfaatin waktu dengan baik, itu adalah kesempatan emas bagi setiap orang. Tapi tidak setiap orang itu memahami itu ya Kak Rido. Oke, langsung aja lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau dari Kak Rido sendiri, gimana sih perasaan Kak Rido waktu pertama kali masuk kerja di PT Tiga Raksa Satria itu? Apakah Kak Rido merasa asing dengan tempatnya? Karena itu kan tempat yang baru ya, beda sama lingkungan sekolah. Itu menurut Kak Rido gimana? Jadi perasaan pertama saya ketika bekerja di perusahaan adalah merasa asing nih, karena berada di tempat baru jadi harus beradaptasi lagi, terutama dengan rekan kerja yang usianya jauh dengan usia saya harus belajar menghormati dan menghargai. Ada kalanya juga saya harus bertanya berkali-kali kepada senior-senior saya yang usianya lebih tua. Dan kalau bertanya tuh mungkin agak ada rasa-rasa canggungnya gitu ya Kak? Iya, pasti dong. Karena mereka mau bantu kan Kak? Ya, syukurnya mereka itu baik-baik semua. Walaupun saya ini baru lulus, tapi mereka tidak merendahkan atau menganggap saya itu sebelah mata.
Oke, berarti lingkungan kerjanya juga mendukung dan Ya. sehat ya Kak. Tapi walaupun hari pertama itu melelahkan, tetapi hari pertama itu yang paling berkesan di hidup saya. Kenapa? Karena dari situ saya paham dan saya belajar bahwa pekerjaan itu membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan kemauan belajar yang tinggi. Oke, jadi menurut Kak Rido sendiri meskipun hari pertama itu cukup berat untuk dijalani, tapi itu adalah hal yang paling berkesan buat Kak Rido. Itu juga jadi pengalaman berharga juga ya teman-teman. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai pekerja termuda di PT Tiga Raksa, mungkin Kak Rido bisa nih ceritain pengalaman saat gimana ya dapat instruksi untuk koordinasi dengan rekan kerja yang lain, dan mungkin rekan kerjanya tuh lebih tua dari Kak Rido ya, kalau dari segi umurnya itu gimana Kak Rido caranya buat ngobrol sama mereka tuh gimana? Jadi sebagai pekerja termuda, rasa canggung itu sudah pasti ada. Gimana cara mengatasinya? Jadi saya itu setiap hari harus melakukan pendekatan pada rekan-rekan kerja yang terutama lebih tua. Dan dari situ, ketika ada pendapat yang saling bersimpangan, saya lebih banyak untuk mendengarkan dan memahami apa sih maksud dari pendapat mereka. Kita mencoba nih mencari titik tengahnya. Apakah harus dengan musyawarah atau dapat diselesaikan oleh satu orang yang bisa dianggap lebih senior. Ya gitu sih kalau dari saya. Oke, jadi bisa kita lihat dulu sudut pandang dari mereka itu seperti apa, dan sudut pandang dari Kak Rido juga seperti apa. Mungkin kalau itu agak bersimbangan bisa dicari jalan tengahnya gitu ya Kak. Ya, Oke, sangat keren sekali ya teman-teman. Selanjutnya, gimana cara Kak Rido itu membedah budaya kerja di PT Tiga Raksa Satria yang dimana tuh mungkin ada nilai-nilai perusahaan yang itu penting tapi tidak diajarkan secara langsung sama atasannya. Terus Kak Rido kan harus nanya tuh sama senior-seniornya. Menurut Kak Rido itu gimana sih? Apakah itu penting untuk anak-anak zaman sekarang? ya sangat penting sekali karena saya rasa saat bekerja itu hal yang paling penting adalah tanggung jawab dan konsisten. Dimana di PT Tiga Raksa tersebut sangat disiplin untuk SOP yang dijalankan, sehingga kita juga harus mengikuti ritme yang diberikan dari atasan. Jadi mungkin kalau kita merasa keberatan, kita bisa minta bantuan dari teman-teman yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Untuk ya intinya kita selesaikan secara teamwork dan profesional. Oke, jadi kalau dari Kak Rido selalu bisa kerja sama bareng tim Ya, tidak? Kalau gitu nggak bisa ya Kak kerja sendiri gitu? nggak bisa dong. Jadi Jadi harus bareng-bareng. iya, Kita harus teamwork. iya betul Kak. Ya, selanjutnya bisa nggak sih Kak Rido tuh jelasin apa perbedaan mendasar dan tanggung jawab, bedanya tanggung jawab pas kita masih jadi siswa sama tanggung jawab waktu Kak Rido terjun di dunia kerja tuh bedanya apa sih? Pengen tahu banget. Jadi bedanya tanggung jawab antara ketika saya masih sekolah atau sudah bekerja sangat signifikan perbedaannya, di mana jika kita masih sekolah tanggung jawab yang diberikan hanya terpaku pada diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita tidak tanggung jawab, yang rugi hanya kita sendiri. Tapi Contohnya, Kak, kalau contohnya misalkan nih kalau kita diberikan tugas oleh guru, tapi kita tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, itu kan ya rugi kita sendiri nih. Oh iya, betul banget. Tapi kalau di perusahaan, tanggung jawab kita itu juga tanggung jawab orang lain, di mana di perusahaan itu suatu pekerjaan saling terkoneksi, jadi Bersama-sama gitu ya, Kak? ya, Oke, jadi agak susah ya kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau misal kita terbiasa individual, itu mungkin agak susah ya di betul. dunia kerja. Selanjutnya, ceritain dong Kak satu momen dimana Kak Rido itu
pernah nggak sih ngerasa kewalahan sama pekerjaan Kak Rido? Terus gimana cara Kak Rido menata ulang itu supaya Kak Rido tuh nggak menyerah pada saat itu? Gimana Kak? Ya ada salah satu momen lah, dimana hari itu hari yang menurut saya paling melelahkan, dimana saya diberikan beban tugas tanggung jawab yang lebih untuk menghandle beberapa pekerjaan yang menurut saya itu adalah pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Jadi cara saya menghandle semua itu ya dengan teamwork tadi, karena teamwork itu sangat penting di perusahaan. Jadi tidak bisa nih kita semena-mena mengambil keputusan untuk menyelesaikan sendiri atau mencari jalan keluar sendiri ya. Jadi kalau ada masalah Kak Rido selesaiinnya bareng-bareng sama timnya gitu ya? Ya harus saling berkomunikasi. Oke, jadi komunikasi itu kunci yang Ya, sangat kunci yang penting sangat buat penting. bekerja dan menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik pastinya. Oke, selanjutnya gimana cara Kak Rido belajar secara mandiri atau self-learning untuk mengajar ketertinggalan ilmu? Karena pastinya tuh ilmunya Kak Rido sama ilmunya senior itu agak berbeda atau mungkin cukup beda ya Kak. Nah, gimana cara Kak Rido mengejar ilmu yang agak berbeda itu? Ya kalau dibilang berbeda sih mungkin nggak terlalu beda jauh sama yang kita pelajari di sekolah ya kan. Karena di sekolah saya sendiri itu sudah belajar bagaimana sistem dasar di perusahaan itu berjalan. Jadi mungkin tinggal ya mempelajari kekurangan-kekurangan yang mungkin belum disampaikan di sekolahan. Karena di sekolah sendiri itu juga apa ya, bisa dibilang peralatan untuk prakteknya itu kurang memungkinkan, sehingga kita harus ya terjun langsung di lingkungan kerja. Kita harus pandai apa ya, Untuk belajar hal-hal baru? iya harus mencari informasi yang belum kita. Mungkin bisa dengan searching gitu ya Kak, di Google mungkin gimana sih Betul. cara menggunakan alat ini gitu Kak. Ya, apalagi di zaman sekarang ini yang teknologi sudah berkembang sangat pesat. Betul sekali. Oke, jadi kalau dari Kak Rido tadi, materi atau pelajaran-pelajaran yang didapatkan selama di dunia kerja itu nggak jauh beda sama di sekolah. Karena kan Ya. Kak Rido ini syukurnya bekerja di bidang yang relevan sama jurusan sekolahnya Kak Rido, yaitu di kimia industri. Jadi untuk ngejarnya juga nggak terlalu berat gitu ya Kak. Iya. Oke, betul. selanjutnya aku pengen tahu nih, dunia kerja itu kan nggak selalu mulus seperti yang orang-orang lihat ya Kak. Nah, gimana sih cara Kak Rido menghadapi perbedaan pendapat dengan senior mungkin? Karena kan tautan usianya juga beda. Gimana cara Kak Rido tuh bisa menyelesaikan perbedaan masalah itu Kak? Dalam dunia kerja itu perbedaan pendapat itu sudah hal yang sangat-sangat wajar. Tetapi kita juga harus pandai menyikapinya. Apalagi saya yang usianya masih muda, bisa dikatakan ya belum memiliki pengalaman yang lebih. Saya memilih untuk mendengarkan pendapat-pendapat dari senior saya. Saya tidak mudah untuk mengambil keputusan dan tidak mudah egois. Jadi saling menurunkan ego untuk mendapatkan jawaban yang paling benar, paling baik gitu ya Kak? Ya kalau memang masih ada problem yang mungkin tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama, bisa dikonfirmasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atau atasan kita, agar bisa dicarikan solusi yang lebih relevan. Oke, jadi keren banget sih, kita harus bisa bekerja sama tim, intinya gitu teman-teman. Oke, terus selanjutnya apa saja pengorbanan terbesar Kak Rido untuk memasuki dunia kerja ini, dan apakah pengorbanan itu menurut Kak Rido tuh sepadan sama apa yang didapatkan sekarang, atau malah justru sia-sia karena udah buang-buang waktu masa muda? Menurut Kak Rido gimana? Ya pengorbanan terbesar yang saya rasakan adalah pengorbanan di waktu Pak, dimana teman-teman seusia saya itu masih sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk bermain, sibuk belajar,
belajar materi ya? Ya, kita belajar bilang. materi. Sedangkan saya harus kerja. Oke, jadi menurut Kak Rido tadi menyimpulkan bahwa masuk ke dunia kerja itu juga termasuk sebuah pengorbanan, karena Kak Rido juga mengorbankan waktunya, nggak seperti teman-teman yang lain mungkin masih bisa main bebas tanpa harus membagi waktunya untuk main dan bekerja. Tapi Kak Rido harus bisa memanajemen waktu dengan baik gitu Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kak Rido, apakah ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman khususnya buat mereka yang takut melangkah atau memulai karir di usia muda? Apa nih pesannya? Ya, jadi menurutku itu tidak ada kata terlambat untuk memulai proses. Jangan jadikan usia sebagai alasan untuk melangkah lebih ke depannya. Jadi apapun itu, selagi ada kesempatan, cobalah. Daripada menyesal tidak mencoba, lebih baik menyesal karena tidak Menyia-nyiakan waktu di masa muda juga. Betul. Oke, terima kasih Kak Rido atas waktu yang sudah diluangkan pada sore hari ini. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa perjalanan Kak Rido dalam memulai karirnya masuk di dunia kerja itu bukan suatu hal yang mudah, melainkan penuh proses dan rintangan juga pastinya. Keputusan untuk langsung terjun ke dunia kerja yang profesional setelah lulus sekolah SMK SMTI ya Kak Rido. Ya. Itu menunjukkan keberanian dan kedewasaan berpikir seorang Kak Rido ini, serta komitmen yang kuat, juga tanggung jawab yang serius di dunia kerja. Nah, pengalaman yang dibagikan Kak Rido itu memberikan banyak pelajaran berharga tentang arti disiplin, konsisten, dan pentingnya kesehatan mental dalam dunia kerja. Kak Rido membuktikan bahwa usia itu tidak mematokkan sebagai penghalang untuk berkembang dan meraih cita-citanya gitu. Nah, semoga dari kisah dan pengalaman Kak Rido yang disampaikan pada sore hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dan bisa menjadi contoh baik untuk teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Selamat sore. Bye. Terima kasih semuanya.